Pemirsa, Presiden Joko Widodo hari ini meresmikan penggunaan gedung baru milik Komisi Pemberantasan Korupsi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Presiden berharap gedung baru ini dapat menjadikan momentum untuk membawa semangat baru dalam memberantas kejahatan korupsi di tanah air. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kini mulai dapat menempati gedung baru yang terletak di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Selasa pagi, gedung baru itu diresmikan penggunaannya oleh Presiden Joko Widodo. Seluruh pimpinan KPK yang baru, sejumlah mantan KPK dan mitra KPK juga hadir dalam peresmian ini. Selain itu, Presiden RI ketiga B.J. Habibie dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY juga tampak hadir. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi berharap gedung baru milik KPK ini dapat menjadikan momentum bagi KPK untuk membawa semangat baru dalam memberantas kejahatan korupsi di tanah air. Menurut Presiden, semangat baru tersebut juga harus ditopang oleh kapasitas kelembagaan, kompetensi, dan sumber daya manusia yang kuat. Semangat baru saja tidak cukup, semangat perlu ditopang oleh kapasitas kelembagaan yang kuat, perlu ditopang oleh kompetensi, sumber daya manusia yang kuat, apalagi KPK saat ini menghadapi tantangan yang semakin berat, bukan hanya karena semakin banyaknya kasus yang harus ditangani, kompleksitas tindak pidana korupsi yang terjadi, tetapi KPK juga berhadapan dengan harapan publik yang tinggi terhadap keberhasilan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Pembangunan gedung baru KPK di lahan seluas 36.629 meter itu menelan dana dari APBN sebesar 315 miliar rupiah. Dana sebesar 315 miliar rupiah tersebut dikeluarkan dalam beberapa tahap untuk pembangunan gedung ini, yakni tahap pertama sebesar 209 miliar rupiah, serta tahap kedua pada tahun 2015 sebesar 99 miliar rupiah. Dan sisanya sebesar 6,5 miliar rupiah pada tahun 2016. Gedung yang memiliki 16 lantai tersebut dilengkapi oleh ruang pemeriksaan dan ruang tahanan yang lebih banyak. Rencananya gedung mulai ditempati oleh pegawai KPK, termasuk pimpinan KPK pada Maret 2016 mendatang. Dari Jakarta, Rifan Alfidian melaporkan.